Selamat datang di kanal YouTube Padu Kota, kanal untuk berbagi keilmuan planologi, fenomena keruangan, regulasi tata ruang, merasakan ruang, serta kesempatan untuk bincang tematik. Terkadang di persimpangan yang tidak terdapat rambu lalu lintas atau berupa traffic light, kita bisa menemukan sesosok orang yang sedang melambaikan tangannya sambil memberhentikan serta memberi jalan kendaraan yang sedang lewat. Kita mengenal sosok ini sebagai Pak Ogah. Lalu kenapa ya kok dipanggil Pak Ogah? Oh ya, sebelumnya saya mohon selalu untuk dukung kanal ini dengan cara klik tombol subscribe serta tonton dan like video yang sudah saya buat. Serta saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan komentar terkait konten video, topik menarik, ataupun masukan untuk kebaikan kanal ini. Nama Pak Ogah diambil dari karakter serial televisi legendaris yang berjudul Si Unyil. Mungkin teman-teman ingat ya. Dia adalah tokoh yang sering berkata, "Bagi cepek dong Dan." Hingga nama tersebut digunakan sebagai pengatur lalu lintas. Terkadang mereka mendapatkan receh dari para pengguna jalan. Pak Ogah biasanya hadir di putaran atau U-turn, pertigaan, hingga perempatan yang belum memiliki traffic light. Semakin banyak putaran jalan, persimpangan, semakin banyak Pak Ogah yang hadir di kawasan tersebut. Keberadaan Pak Ogah sering dipandang negatif oleh sebagian orang. Namun menurut saya pribadi ada kebaikannya juga ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya ketika mengendarai kendaraan roda 4 di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Keberadaannya cukup membantu kondisi lalu lintas dari segi keteraturan ya. Artinya memberi pengertian kepada para pengendara lain untuk dapat mengantri serta mengurangi resiko terjadinya crash atau kecelakaan. Di sisi lain, Pak Ogah juga bisa mengganggu bagi pengguna jalan. Tentu tidak semua ya. Mereka sering menghambat laju perputaran mobil di pembelokan dengan cara berada di depan mobil atau berdiri di sisi kanan dekat pintu sopir. Pertanyaannya adalah, kenapa di sisi kanan mobil, bukan di sisi kiri untuk membantu menghentikan laju mobil atau motor yang berada di sisi kiri? Jawabannya ya sederhana ya, karena mereka menunggu pemberian dari pengendara yang sedang lewat. Mungkin nggak semua orang memberikan uang kepada Pak Ogah, namun banyak juga yang memberikan uang baik itu dalam range tertentu ya, misal dari mulai 500 sampai dengan 5.000 rupiah. Teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya berapa sih penghasilan Pak Ogah? Mengingat kalau kita lihat di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan sebagainya banyak sekali ya Pak Ogah berdiri tegak membantu mengatur kelancaran lalu lintas. Dikutip dari berbagai sumber, berikut penghasilan Pak Ogah sesuai dengan beberapa lokasi yang berbeda. Yang pertama, mengutip dari Liputan 6 yang merujuk pada hasil data penelitian Institut Studi Transportasi di Jakarta, seorang Pak Ogah yang menjaga putaran minimal 3 jam dalam sehari bisa mengantongi sekitar 150.000 rupiah. Jika dihitung dalam bulan, maka Pak Ogah dapat mengantongi sekitar 4,5 juta rupiah. Setiap titik putaran yang dijaga rata-rata ditempati oleh 3 orang secara bergantian. Contoh yang kedua adalah di kota Makassar ya. Menurut catatan salah satu koran di Makassar diketahui Pak Ogah ini bisa mencapai 200.000 sehari atau setara dengan 6 juta sebulan. Mulai dari anak-anak, para remaja, dewasa, hingga orang tua turut minat untuk menggeluti profesi Pak Ogah ini. Yang terakhir adalah di Bandung. Warga Bandung yang sering melintasi Masjid Pusat Dakwah Islam atau Pusdai pasti sudah tidak asing dengan sosok Pak Ogah yang ada di situ. Yang kerap berada di pertigaan jalan sekitar Pusdai. Diketahui bahwa beliau mendapatkan penghasilan sebesar 150.000 dalam kurun waktu 4 jam. Lumayan ya, banyak juga.
Masuk pada bagian pro dan kontra atas kehadiran sosok Pak Ogah di jalanan. Tentu saja keberadaan mereka memudahkan ya bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, kemudian juga menghindarkan kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang maju kencang, kemudian juga membantu kendaraan secara bergantian untuk putar balik terutama di U-turn dengan teratur maupun berbelok pada persimpangan pertigaan atau perempatan yang tidak memiliki traffic light. Namun ada juga pengendara yang menganggap bahwa Pak Ogah ini malah meresahkan. Tak sedikit juga jalan yang justru macet atau semrawut gara-gara Pak Ogah. Mengingat tidak semua Pak Ogah berpengalaman dalam mengatur lalu lintas. Terlebih lagi subjektivitas Pak Ogah dalam pengaturan lalu lintas. Dengan subjektif tanpa memperhatikan aspek lalu lintas dan mereka pada umumnya mungkin ya atau cenderung mendahulukan pengguna jalan yang bersiap-siap untuk memberikan imbalan. Yang terakhir ini mungkin cukup serius, jadi ternyata profesi Pak Ogah ini juga bisa dijerat hukum ya. Sesuai artikel yang saya baca bahwa Perda DKI nomor 8 2007 tentang ketertiban umum dan Pergub DKI Jakarta nomor 221 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan perda tersebut, yaitu pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang. Saya mohon koreksi ya apabila ada kesalahan atau pembaharuan terkait peraturan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, masuk pada bagian kesimpulan. Yang pertama adalah keberadaan Pak Ogah masih menjadi pro kontra dari pengguna jalan. Banyak yang terbantu dan tidak sedikit juga yang merasa dirugikan. Menurut peraturan yang ada, keberadaan Pak Ogah memang dilarang ya atau tidak dianjurkan. Namun tak sedikit masyarakat yang merasa terbantu oleh keberadaan Pak Ogah. Hal ini juga diakibatkan tidak adanya sistem manajemen lalu lintas yang memadai ya mungkin ya. Selanjutnya pemerintah sebaiknya lebih cermat ya dalam membuat rambu putaran lalu lintas di sejumlah titik dengan melihat efektivitasnya. Karena semakin banyak rambu putaran kendaraan, maka akan banyak titik kemacetan arus lalu lintas yang mungkin terjadi. Dan inilah yang merupakan peluang bagi hadirnya Pak Ogah. Mereka hadir karena keterbatasan petugas yang mengatur arus lalu lintas. Ya, sekian mungkin pembahasan singkat ya tentang Pak Ogah. Kaitannya dengan fenomena ruang. Saya mohon dukung terus saya dalam membuat video tentang keilmuan planologi, fenomena keruangan, regulasi tata ruang, merasakan ruang, serta kesempatan untuk bincang tematik yang menarik. Nanti semoga saya dapat partner untuk melakukan bincang tematik. Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini serta tonton dan like video yang sudah saya buat. Sampai jumpa.